Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Perkenalkan, saya Dinda Kirana Dila, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Bung Karno. Saat ini saya tengah berada di kawasan Monumen Nasional atau yang dikenal dengan Monas, berlokasi di Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat. Berbicara tentang komunikasi, tentunya kita sudah tidak asing bukan dengan istilah pers. Menurut Omar Seno Aji, pers terbagi atas dua, yaitu pers dalam arti yang sempit dan pers dalam arti yang luas. Pers dalam arti sempit berarti penyiaran gagasan serta perasaan seseorang dengan cara yang tertulis. Sedangkan dalam artian yang luas, pers adalah pemancaran sebuah pikiran atau juga gagasan serta perasaan seseorang secara tertulis ataupun lisan dengan menggunakan seluruh alat media komunikasi yang ada. Dalam sejarahnya di Indonesia, pers sudah berkembang bahkan sebelum negara kita ini diproklamasikan. Pers telah dipergunakan oleh para pendiri bangsa kita sebagai alat perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan. Pada pertengahan abad ke-18, orang-orang Belanda mulai memperkenalkan penerbitan surat kabar di Indonesia. Para penguasa kolonial mengekang pertumbuhan pers, meski penerbitnya sendiri terdiri dari orang-orang Belanda. Pada masa itu, surat kabar menjadi sarana pendidikan dan latihan bagi orang-orang Indonesia yang memperoleh pekerjaan di dalamnya. Surat kabar pertama di Indonesia adalah Batavius Novels yang hadir pada Agustus tahun 1744 hingga Juni tahun 1746. Pada tahun 1855 di Surakarta, terbit surat kabar pertama dalam bahasa Jawa yang dinamai Bro Martani. Kemudian pada tahun 1956 terbit juga surat kabar berbahasa Melayu di Surabaya yang dinamakan Surat Kabar Bahasa Melayu. Perkembangan pers di masa penjajahan sejak pertengahan abad ke-19 menggugah cendekiawan Indonesia untuk menyerap budaya pers dan memanfaatkan media cetak sebagai sarana membangkitkan dan menggerakkan kesadaran bangsa, sehingga terjadi pembauran antara pengasuh pers dan masyarakat yang mulai terorganisasi dalam klub-klub studi, lembaga-lembaga sosial, badan-badan kebudayaan, bahkan gerakan-gerakan politik. Pada masa penjajahan ini, wartawan menjadi tokoh pergerakan atau sebaliknya, tokoh pergerakan menerbitkan pers. Sejak lahirnya Budi Utomo pada bulan Mei tahun 1908, pers menjadi sarana komunikasi utama untuk menumbuhkan kesadaran nasional dan meluaskan kebangkitan bangsa Indonesia. Hingga lahirlah surat-surat kabar dan majalah seperti Benih Merdeka, Pikiran Rakyat, dan masih banyak lainnya, serta Organisasi Persatuan Jurnalis Indonesia pada tahun 1933. Sebagai tanda-tanda meningkatnya perjuangan kemerdekaan di lingkungan wartawan dan pers nasional sebagai bagian dari perjuangan nasional secara keseluruhan. Antara awal kemerdekaan sepanjang masa demokrasi terpimpin hingga menjelang Orde Baru tahun 1966, kehidupan politik terutama dunia kepartaian sangat terpengaruh terhadap perkembangan pers nasional. Pola pertentangan antara kelompok pemerintah dan kelompok oposisi dalam dunia kepartaian juga ditumbuhkan dalam dunia pers, sehingga timbul di satu pihak pers pendukung pemerintah, tepatnya pro kabinet, dan di lain pihak pers oposisi. Konfigurasi sikap dan kedudukan pers berubah berbarengan dengan terjadinya perubahan pada konfigurasi politik kepartaian dan pemerintahan, bahkan sebagian pers memilih pola pers bebas seperti di negara liberal, dengan kadar kebebasan dan persepsi tanggung jawab yang banyak ditentukan oleh wartawan masing-masing. Kondisi pers nasional tergambarkan dalam masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan antara tahun 1945 hingga tahun 1949 dan dalam masa pemerintahan parlementer antara tahun 1950 hingga tahun 1959. Ekses-ekses dari kondisi ini adalah pemberontakan bersenjata, ketidakstabilan sistem pemerintahan, dan penodaan kebebasan pers, serta lain-lain. Meski sistem parlementer telah terkubur sejak keluarnya dekret presiden pada 5 Juli tahun 1959 yang memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945, pola pertentangan partai-partai masih bertahan. Bahwa pada masa demokrasi terpimpin, wartawan Indonesia, khususnya Persatuan Wartawan Indonesia yang didirikan pada 9 Februari tahun 1946, tetap berpegang teguh pada dasar negara Pancasila. Tidak terlepas dari latar belakang dan landasan lahirnya gerakan kembali Undang-Undang Dasar 1945, terdapat pertentangan dan perlawanan terhadap golongan yang ingin menciptakan Undang-Undang Dasar berdasarkan asas dan dasar negara yang lain. Namun, karena kepentingan manipulisasi dan nasakomisasi yang semakin menonjol, terutama akibat agitasi dan propaganda golongan PKI yang ingin memperbesar pengaruhnya dalam rangka merebut kekuasaan,
maka ideologi Pancasila semakin terdesak oleh konsep-konsep revolusi. Orde Baru bangkit sebagai puncak kemenangan atau rezim demokrasi terpimpin yang pada hakikatnya telah dimulai sejak tahun 1964, tatkala kekuatan Pancasila, termasuk pers, mengadakan perlawanan terbuka terhadap ofensif golongan PKI melalui jalur monopolisasi dan nasakomisasi. Kehancuran G30 SPKI merupakan awal dari pembenahan kehidupan nasional. Pembinaan di bidang pers dilakukan secara sistematis dan terarah. Pada masa ini, produk perundangan pertama tentang pers adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966. Pengembangan pers nasional lebih lanjut diwujudkan dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 sebagai penyempurnaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966. Penciptaan Lembaga Surat Izin Penerbitan Pers atau SIUP mencerminkan usaha nyata ke arah pelaksanaan kebebasan pers yang dikendalikan oleh pemerintah atau kebebasan pers yang bertanggung jawab pada pemerintah. Terlepas dari kritik terhadap konsep penerbitan untuk mengatasi represi politik, pada tahun 1980-an banyak surat kabar yang menyesuaikan kebijakannya pada sistem politik yang berlaku. Surat kabar bukan hanya dipahami sebagai saluran kegiatan politik, namun juga sebagai saluran kegiatan ekonomi, budaya, sosial, dan sebagainya. Ukuran ekonomi tampak dari penerbitan pers yang melihat ini sebagai lapangan bisnis. Karena alihan konsep ini, banyak kalangan pers yang kemudian menghindari wilayah rawan dengan membuka segmen pembaca baru. Fenomena yang paling mencolok ialah menjamurnya jumlah media yang merebut pangsa pasar di kalangan pembaca wanita. Hasilan gerakan ini melahirkan peraturan perundangan sebagai pengganti peraturan perundangan yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 merupakan salah satu contoh, karena secara normatif telah menganut teori pers bertanggung jawab sosial, kebebasan pers yang bertanggung jawab pada masyarakat atau kepentingan umum. Beda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 yang memberi kewenangan pada pemerintah untuk mengontrol sistem pers. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 memberi kewenangan kontrol kepada masyarakat. Penanda itu terletak antara lain pada pasal 15 dan 17 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Undang-Undang Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999 telah memberikan landasan yang kuat bagi perwujudan kemerdekaan pers di Indonesia. Berdasarkan sejarah pers yang baru saja saya paparkan, di Monumen Nasional ini terdapat Museum Sejarah Nasional yang berada di bagian Cawan Tugu Monas. Museum yang berukuran 80 x 80 meter tersebut menjadi bukti bagaimana aktifnya pers di masa lampau, sehingga melalui 51 jendela peragaan atau diorama terabadikan sejarah Indonesia, bahkan sejak zaman kehidupan nenek moyang kita. Kemudian perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia, hingga masa pembangunan di zaman Orde Baru. Melalui hadirnya pers, di masa sekarang ini kita dapat mengetahui bagaimana tragedi-tragedi dan hal-hal yang telah dilalui oleh bangsa Indonesia. Serta tercatatlah hari-hari bersejarah yang memberikan kita banyak pelajaran pada hari ini. Ini sistem pers di Indonesia menganut sistem pers Pancasila yang memiliki kekhasan tersendiri karena menggunakan ideologi dan falsafah negara Indonesia yakni Pancasila dan budaya masyarakat Indonesia. Kebebasan pers di Indonesia dijamin oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengemukakan bahwa setiap warga negara Indonesia bebas untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Dengan demikian, setiap warga negara mempunyai hak penerbitan pers sesuai dengan hakikat demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Pokok Pers Nomor 11 Tahun 1982. Sekian pemaparan saya mengenai pers. Menarik bukan? Apakah Anda jadi tertarik untuk mendalami bidang komunikasi massa yang satu ini? Jika Anda tertarik mengenai pers, Anda semuanya bisa masuk kuliah di jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Bung Karno. Universitas Bung Karno memiliki lokasi kampusnya letaknya strategis, biaya kuliah yang terjangkau dan juga telah terakreditasi. Dan untuk Anda semuanya yang jadi ingin berkunjung ke Monumen Nasional ini, selain terdapat Museum Sejarah Nasional, di sini tersimpan pula 4 atribut kemerdekaan, suara rekaman asli pembacaan teks proklamasi oleh Presiden pertama kita Soekarno, dan Anda semuanya juga bisa naik ke puncak Tugu Monas untuk melihat keseluruhan kota Jakarta dari atas. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Saya Dinda Kirana Dila pamit undur diri, salam komunikasi.